Saudara, tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk mewawancara seorang wartawan senior investigasi yang sudah hampir 40 tahun bekerja sebagai seorang jurnalis, Alan Nairn. Dan saat ini saya sudah bersamanya terkait dengan artikel yang sangat kontroversial. Terima kasih, Alan. Terima kasih. Telah memberikan kesempatan pertama kali eksklusif bersama saya, Aiman Wicaksono di Kompas TV. Kenapa Anda angkat soal ini? Penggulingan Jokowi, coup terhadap Jokowi. Karena kira-kira 1 tahun lalu saya sedang wawancara dengan beberapa orang Jokowi dan saya tanya sama mereka kenapa belum ada sidang HAM. Mohon maaf, siapa yang Anda tanyakan itu? Orang Jokowi. Anda tidak mau menyebutkan siapa dia? Tidak, ada beberapa yang dekat Di lingkungan istana? Ya, benar. Mereka kata harus hati-hati dengan tentara atas soal kejahatan tentara karena mereka takut kemungkinan kudeta. Itu 1 tahun lalu. Saya sering nulis atas soal HAM dan keadilan, tapi dengan ini ada aspek yang baru, aspek kemauan menggulingkan Jokowi oleh beberapa figur besar dalam tentara dan juga orang sipil. Anda menyebutkan dalam artikel Anda seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa ada orang-orang di belakang layar terdiri dari orang-orang sipil, termasuk juga ada jenderal aktif dan purnawirawan hendak menjatuhkan Jokowi. Anda sudah menyimpulkan dari mana dasarnya? Dari beberapa jenderal itu sendiri. Dari beberapa jenderal? Iya. Berkata kepada Anda? Ya. Apakah mereka jenderal aktif TNI? Termasuk yang aktif, ya. Ya. Juga yang aktif dan yang Purnawirawan. mantan jenderal. Oke. Dua-duanya. Dan juga banyak anggota gerakan FPI itu. Yang juga bercerita kepada Anda? Ya. Juga ada jenderal polisi di situ yang cerita pada Anda? Dari banyak cabang dari aparat termasuk polisi. Termasuk polisi. Ya. Jenderal aktif TNI, jenderal aktif polisi, anggota FPI juga bercerita kepada Anda. Ya. Itu Dan yang juga orang intel. Dan juga orang intelijen. Agak sulit di bayangan saya, Alan, karena pertama, Anda dengan TNI tidak punya hubungan yang bagus. Sejak tahun 1980 ketika Timur Leste pada waktu itu Anda mengkritisi sampai saat ini. Apalagi FPI. Memang. Bagaimana kemungkinan logikanya Anda bisa mendapatkan data begitu detail dari mereka? Dari lama saat saya coba wawancara dengan orang tentara, kami jumpa dalam situasi seperti itu. Mana mereka tahu bahwa dari lama saya telah melawan tentara, melawan kejahatan HAM-nya. Mengkritik ya? Ya, tapi mereka ada banyak yang tidak mau jumpa sama saya, tapi juga ada banyak yang mau. Mungkin mereka suka berdebat dengan orang yang pernah melawan mereka. Mereka berseberangan dengan orang tersebut. Mungkin motif orang selalu rumit sekali, ya. Anda sebutkan jenderal TNI ya, bintang di sini. Ada berapa, saya nggak tanyakan namanya, tapi yang saya tanyakan, ada berapa jumlah mereka yang bercerita pada Anda, jenderal TNI aktif? 10. 10? Ya. Agak Aktif dan mantan. purnawirawan. Agak sulit di bayangan saya 10 jenderal bisa cerita belak-belakan terbuka dengan seorang jurnalis asing, jurnalis Amerika Serikat seperti Anda. Saya sering jumpa dengan jenderal-jenderal seperti itu dari lama. Ini adalah isu yang sangat sensitif. Apa keuntungan mereka bercerita kepada Anda? Saya tidak menemukan itu. Salah satu aspek adalah bahwa mereka rasa bangga. Mereka rasa bangga bahwa mereka anggap gerakan sosial di Indonesia sebagai gerakan berbahaya untuk negara Indonesia, dan mereka akan menghentikan semua itu, dan untuk itu harus menggulingkan Jokowi. Katakanlah itu benar apa yang Anda sampaikan, tapi kemudian tidakkah kemudian kalau saya jadi tentara, saya akan mengerjakan itu secara senyap, tidak kemudian bercerita kepada seorang jurnalis, apalagi jurnalis asing seperti Anda?
Ya, Bagaimana tapi logikanya? telah terjadi. Anda mengklaim itu telah terjadi? Harus tanya sama mereka. Oh, pasti benar. Saya dapat misalnya dokumen dari tentara itu tentang komunisme gaya baru. Ya. Itu dari dalam tentara. Dan ada banyak jenderal yang cerita sama saya yang sama cerita Jenderal Kiflan. Jenderal Kiflan dia bicara secara terbuka, yang lain tidak mau pakai namanya, tapi dia secara terbuka. Karena Anda sebutkan Jenderal Kiflan, saya sebutkan juga satu jenderal lagi yang ada dalam artikel Anda. Namanya Laksamana Muda Soleman Ponto, Ketua Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013. Ya. Tapi kemudian dia membantah pernyataan yang ada di artikel Anda. Dia tidak pernah menyebutkan kaitan antara TNI dengan coup atau penggulingan kekuasaan presiden. Bagaimana Anda bertanggung jawabkan hal ini? Dia yang saya kutip persisnya yang dia bilang. Kutipan akurat dan konteks juga akurat. Konteks juga akurat. Ya. Anda punya bukti itu semua? Punya. Jadi Anda menyatakan bahwa memang Pak Soleman Ponto mengatakan hal demikian seperti yang ada dalam artikel. Memang. Dalam artikel Anda disebutkan ada skenario bahwa protes FPI akan meluas dan pada saat itu TNI akan mengambil alih. Ini juga di luar logika. Kenapa? Di mana polisi? Kenapa kemudian polisi tidak bisa mengambil alih katakanlah chaos yang ada dibuat oleh FPI berdasarkan artikel Anda? Sangat tidak masuk akal. Masuk akal dari rencana movement gerakan kudeta itu. Persisnya soal itu sebut Ustadz Haddad dan Pak Usama. Mereka berbicara atas kemungkinan itu bahwa gerakan besar, demo besar itu bisa masuk ke istana, bisa masuk ke gedung DPR, dan juga bisa jadi situasi darurat mana tentara harus masuk. Dan Anda pasti polisi akan melawan dalam situasi seperti itu, tapi teori mereka adalah ada kemungkinan bisa berhasil, walaupun polisi tidak mendukung kalau ada dukungan dari tentara. Dan itu tidak pernah terjadi sejak reformasi sampai saat ini. 19 tahun polisi mundur kemudian TNI masuk. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa kemudian Anda dengan mudah begitu percaya akan hal itu? Mereka yang percaya kemungkinan itu. Tapi Anda tuliskan di artikel. Dan mereka bilang bahwa ini saat yang agak mirip dengan tahun 98. Dan satu tema mereka adalah bahwa reformasi gagal. Bahwa Orde Baru, zaman Orde Baru, zaman Soeharto, itu lebih cocok untuk negara Indonesia. Itu yang mereka sampaikan? Ya. Anda warga Amerika Serikat, tapi Anda begitu kritis terhadap Indonesia, Anda begitu tahu banyak tentang Indonesia. Kenapa Anda pilih Indonesia? Oh, saya pilih Amerika. Saya mengkritik paling kuat pemerintah Amerika. Okay. Dari awal, saya pernah pergi ke negara mana ada pembunuhan massal orang sipil, dan mana pemerintah Amerika sedang mendukung si pembunuh-pembunuh itu. Mulai di Guatemala tahun 80, terus ke El Salvador, mana pemerintah Amerika sedang bikin death squads, terus ke Honduras, Nicaragua, Meksiko. Jadi Anda mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang menurut Anda perlu didatangi. Negara mana pemerintah Amerika sedang mendukung pasukan yang bunuh orang sipil. Anda selalu mengikuti gerak-gerik pemerintah Amerika, dan kemudian ketika itu terkena di sebuah negara, katakanlah Indonesia, maka Anda juga ikut
melakukan investigasi di Indonesia terkait dengan gerak-gerik pemerintah Amerika? Faktor yang paling tertarik untuk saya adalah peran pemerintah Amerika. Misalnya, tanpa dukungan menurut saya, tanpa dukungan dari pemerintah Amerika, pembunuhan massal tahun 65 mungkin tidak semassal sebesar seperti itu. Tanpa dukungan langsung dari Amerika, serangan tentara Indonesia ke Timur Leste, mana mereka bunuh sepertiga penduduk Timur Leste, itu tidak bisa terjadi. Meskipun itu harus dibuktikan karena pemerintah Amerika baru akan mengeluarkan tahun ini terkait dengan data itu, betul ya? Mereka bilang akan mengeluarkan beberapa dokumen, tapi kita lihat nanti. Saya skeptical. Anda yakin? Menurut saya belum pasti bahwa dokumen itu akan dikeluarkan. Anda begitu terbuka, Anda begitu bebas untuk mengungkapkan apa pendapat Anda berdasarkan proses jurnalistik